1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMP Negeri 1 Munur. Semoga dengan peringatan ini kita selaku umat Islam semakin cinta kepada kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim, yang menjadi pedoman hidup dan mengantarkan kita bahagia dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mampu kita mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah bisa mengharap syafaat atau pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin rahimakumullah, acara pada pagi hari ini terbagi dua sesi. Pertama di tempat masjid ini yang menjadi perwakilan peserta didik dari setiap kelas. Kemudian yang di rumah nanti tetap mengikuti menyimak streamingnya, dan semuanya baik yang datang di sini mendapat kewajiban untuk meresum dan sekaligus hasil resum nanti dikumpulkan oleh panitia. Kemudian yang di rumah menyimak streaming juga merangkum, dan hasil rangkumannya besok pagi dititipkan kepada orang tuanya sewaktu mengambil nilai rapor PTS. Hadirin rahimakumullah, untuk mengingat waktu, susunan acara pada peringatan Nuzul Quran 1445 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Budi Wahono. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, acara inti tausiah umum dalam rangka peringatan Nuzul Quran 1445 Hijriah yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi MPD. Keempat, penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nasiruddin MPD. Demikian susunan acara. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Budi Wahono. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعملون الصالحات أن لهم
لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalam ilahi telah dilanjutkan, semoga tambahan iman dan takwa kepada kita semua, karena yang dibaca adalah salah satu kitab suci Al-Quran yang membawa mukjizat bagi hambanya yang taat ini. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri Sangat Mulut yang terhormat Bapak Selamat Prihadi MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nur Hadi MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu guru, khususnya Mapel PAI SMP 1 Mut, yang kami hormati Bapak Ibu staf SMP 1 Mut, yang saya hormati Bapak Ibu beserta karyawan-karyawan SMP 1 Mut, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMP 1 Mut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih diberi kesempatan melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu peringatan Nuzulul Quran di Masjid Baitul Mutakin SMP 1 Mut. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan tuntunan suri tauladan kepada kita semuanya, dan kita berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta kegiatan Pondok Ramadan yang hari ini ada dua jenis. Yang pertama yang ada di masjid ini merupakan perwakilan kelas, dan anak-anak yang di rumah melaksanakan kegiatan Nuzulul Quran ini lewat daring. Nah,
Dengan kedua kegiatan ini mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari peringatan Nuzulul Quran di hari ini. Ya. Sehingga walaupun di rumah, kalau betul-betul memperhatikan, betul-betul mengikuti, akan bisa mengambil hikmah kegiatan ini, khususnya nanti ketika penceramah yaitu beliau Bapak Ustadz Nurul Hadi menyampaikan. Sehingga saya berharap kegiatan ini betul-betul kalian ikuti, kalian laksanakan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kalian selesai melaksanakan peringatan ini, kalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Anak-anakku peserta kegiatan atau peringatan Nuzulul Quran yang saya banggakan, hari ini SMP Negeri 1 Nurut melaksanakan kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Anak-anak sudah tahu loh kenapa ada Nuzulul Quran. Ini memperingati apa? Memperingati turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sumber hukum, merupakan pedoman hidup, satu-satunya kitab yang lengkap sebagai pedoman hidup, yaitu hanya Al-Quran. Ya, kita mulai pagi, mulai bangun tidur, ya, sampai tidur lagi, ini ada semuanya di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga kita ketika peringatan Nuzulul Quran, ya, tidak hanya sebatas membaca, tetapi kita harus bisa mengambil makna dari kegiatan itu. Memangnya kita diwajibkan untuk membaca, akan tetapi akan lebih baik lagi ketika mengkaji isi dari Al-Quran itu. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan sehari-hari ini tidak menyimpang, ya, tidak lepas dari rel yang sebenarnya. Mulai hari ini, mulai kalian masih bayi sampai nanti kalian dewasa, kalian berumah tangga, kalian punya anak, kalian sampai tua nanti, ini semua sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kalian mau tidak melaksanakan semua kegiatan ini sesuai apa yang ada di Al-Quran. Ya. Mulai makan, mulai tidur dan sebagainya, itu ada semuanya. Dan yang terakhir di kegiatan Ramadan ini, ya, jangan sampai terlewati minimal kalian membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau mengkaji makna dari Al-Quran itu, sehingga setiap hari ada tambahan ilmu, ada tambahan materi, sehingga lama-lama kalian akan menjadi makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang terpilih, yang terbaik, karena bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Anak-anak yang melaksanakan kegiatan peringatan Nuzulul Quran ini, baik yang ada di sekolah maupun yang mengikuti dari rumah, bisa mengikuti dengan baik, sehingga bisa mengambil makna atau hikmah dari kegiatan ini. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, demikian tadi sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau disampaikan. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah acara inti tausiah umum dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1440 Hijriah dengan tema
Al-Quran sebagai pedoman dan kunci sukses kehidupan dunia sampai akhirat. Marilah kita saksikan dan kita simak sesama, baik yang mengikuti secara langsung di masjid ini dan yang mengikuti menyimak di rumah dari semua peserta didik SMP Negeri 1 Mulud. Kepada yang terhormat Ustadz Nur Hadi MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya? Nggak sahur apa gini? Puasa ya? Kita ulangi sekali lagi dan jawabnya semangat. Mudah-mudahan tembus ke langit sehingga pagi hari ini Allah menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, satu-satu murid memang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma yang sangat kami hormati dan kami muliakan panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mulud, di menika Bapak Ikhrandes Selamat Hadi MPD. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Insyaallah, Pak saya beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hari ini juga membersamai kita di dalam kegiatan pagi hari ini, Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang menjadi pengawal kita semua dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, insyaallah beliau ini perjuangannya luar biasa, baik pagi, siang, dan malam, selalu memikirkan anak-anak kita. Yang saya cintai dan saya banggakan, santriwan, santriwati, siswa-siswi, peserta didik SMP Negeri 1 Mulud yang prestasinya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita terpilih, diperjalankan oleh Allah, berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Allah ini, di Masjid Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini menjadi pintu pembuka kasih sayang Allah kepada kita di bulan suci Ramadan. Kita diberikan sehat, kita diberikan kekuatan untuk berpuasa. Pagi ini kita sudah menjalankan sunnah, yaitu sholat duha, istighosah dan sebagainya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan pagi hari ini khususnya benar-benar diterima oleh Allah SWT, sehingga nanti menjadi amal ibadah yang membanggakan ketika kita dimintai pertanggungjawaban Allah SWT.
Allahumma sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah curah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua benar-benar nanti diakui sebagai umatnya. Langkah susahnya kita kalau tidak diakui sebagai umat. Karena pada saat itu ada suatu hari hanya Rasulullah SAW yang dapat memberikan pertolongan, yaitu syafaat. Mudah-mudahan kita semua diakui umatnya, umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur setinggi-tingginya selalu harus kita gelurakan di bulan suci ini. Mengapa? Yang pertama, kadang-kadang kita ini sering lupa bersyukur karena perjalanan hidup ini otomatis berjalan begitu saja. Kita jarang berpikir, bertanya kepada diri kita sendiri bahwa nyampo ya aku iki biyen karo Gusti Allah ditakdirne hadir di muka bumi ini sebagai manusia. Karena takdir Allah di dalam menciptakan ciptaannya itu kan banyak sekali. Salah satunya manusia. Salah yang lain apa? Selain manusia apa makhluk Allah itu? Ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda, ada macam-macam. Banyak sekali jutaan itu jumlahnya. Dilarang kersane ngalah, kita ditakdirkan oleh Allah hadir di muka bumi ini sebagai manusia. Kok tidak sebagai apa ya? Hah? Kucing, masya Allah. Kok tidak sebagai kucing, Pak? Kira-kira sebagai kucing itu kita hadir di sini kan? Meong-meong, kira-kira sakit bubuk dengan makan. Kalau diberi makan, makanannya apa kira-kira? Kayak makannya? Kuih rasanya beda-beda. Kira-kira rasanya bagaimana itu? Coba itu sekali-kali dirasakan. Cing kucing, dirimu ini maaf ini kok saja enak menjajal, aku pengen ngerasanya saat pikir saja. Ternyata tidak enak, enak gurihnya, enak pedesnya, enak manisnya, tawar itu rasanya. Itu masih bagus itu. Coba kalau sapi umpamanya. Makannya dari lahir sampai sekarang itu makanannya rumput. Makanya sekali-kali supaya kita bisa bersyukur, rasanya rumput itu kayak apa? Sak lembar saja, enggak sak panjang, sak lembar saja. Kira-kira rasanya seperti apa? Tidak dimasak, keras kasar. Karena kita ini nyenggol rumput loh gatalan. Kerokan dia kan? Itu menjadi makanannya. Hal-hal seperti ini seharusnya membuat kita bersyukur. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia. Lewes ngono kuwi, kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah menakdirkan aku sebagai manusia. Lalu apa maksudmu menciptakanku sebagai manusia? Nanti dijawab oleh Al-Quran. Jawabannya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa diajarkan calon pendeta uji. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ini benar-benar mengabdi kepada Allah? Sholat anaknya sik dikongkon wong tuane ora, sik ora, sik abot ora bangun untuk sholat subuh. Kalau masih berat menjalankan itu semua, masih kita itu kondisinya masih belum benar-benar menjadi hamba Allah. Hamba itu apa? Hamba itu manutnya seperti bayi di gendongan ibunya. Digendong ya manut, diduknya ya manutnya kan, diriknya itu manut. Manut itu katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti bola yang dimainkan oleh pemainnya. Orang lawan itu manut. Ditendang rono ya rono, didinding rono ya rono, dikon ngalor. Itu manut. Manut itu seperti mayit
yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Enak sih lawan. Tidak ada. Kita itu harus seperti itu terhadap perintah Allah. Kalau kita sadar sebagai hamba Allah. Kalau tidak, ya jadilah sapi saja. Mampu tidak kita sehari dari sapi? Sedino semuanya wis bubuknya nang kandang. Diambil itu yang ngono kuwi, bisa yang ngono kuwi, mame yang ngono kuwi. Kowe bubuk kemulan ndak sapi? Kemulan mboten. Mboten kemulan, dirayak apa kae? Dicopotin lemut nyamuk apa kewan-kewan sing kuwi. Sampai dicopot kuwi kira langsung ditol. Semalam saja kita sebagai sapi tidak kuat kita. Makanannya tidak kuat. Minumannya ya ngono kae. Sapi nek sing ngombe es dawet. Sing makan permen ada enggak? Sing makan es krim ada enggak? Tidak ada. Lah itu loh, makanan kita itu semuanya enak-enak, minumannya enak-enak, tidurnya enak-enak. Tidur kita itu coba dikancani bantal, ya kan? Selimut, guling, kasur, wangi, seandainya ada HP. Kalau yang kaya ada TV-nya, ada WiFi-nya, Masya Allah. Itulah manusia, makhluk yang paling sempurna. Itu adalah kita. Ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Ijole opo pertanyaannya? Jangan sampai, katanya Syaikhul Qadir Al-Jilani, kita itu jangan sampai kita itu sebagai manusia siang hari laksana keledai, obah nyambut gaya leren-leren, malam hari seperti bangkai tidur tok, awan nyambut gaya dolanan, tapi malam harinya seperti bangkai. Pertanyaannya, kapan kemudian bermesranya dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu? Kapan bermesranya dengan Al-Quran? Ini pertanyaannya. Ini sudah masuk bagian dari hikmah nuzulul Quran. Nanti hikmah nuzulul Quran ini kita akan memotret diri kita masing-masing. Berapa jarak antara kita dengan Al-Quran? Ini yang bisa menjawab Anda sendiri. Jarak saya dengan Al-Quran seberapa jauh atau seberapa dekat? Nanti akan dilihat. Gitu ya. Nanti di akhir kegiatannya, oh ternyata ini kalau Al-Quran saya waduh, lele aduh kok piye ceritanya? Nanti dijawab oleh Al-Quran. Saya ada beberapa ayat yang saya catat, yang ketika saya pernah mendengarkan ayat itu, saya sempat menangis. Karena pada saat itu saya dengarkan ketika khutbah Jumat di hari Jumat di Masjid Tertentu Putrowangku yang menyampaikan juga sambil terbata-bata. Itu sebuah ayat yang membaca diri kita dengan Al-Quran itu hubungannya seperti apa? Ngeri. Ya, hati-hati. Jadi oleh karena itu nuzulul Quran yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, dari kegiatan ini kita nanti akan mengambil hikmahnya. Hikmahnya satu adalah kita dengan Al-Quran harus semakin dekat, semakin mesra. Kalau HP tak mesra nih, bayi tidak ada kita itu jeda 1 menit itu dengan HP itu. HP-nya bergeser 1 meter, mulai ngomong ini HP bukan dia, kan gitu ya. Bangun itu juga gitu. Nah, kalau Al-Quran, kalau apa dengan Al-Quran, gitu. Disai loh digoleki ya, ada. HP disai ini golek punya golek HP. Saking cintanya kalau HP. Nah, ini harus dirubah. Kita nanti harus jatuh cinta dengan Al-Quran. Oke, kita nyanyi dulu ya Pak Muji ya. Ditulis mungkin ini 3 baris. Dan nanti ada hadiah bagi yang bisa menjawab atau yang bisa sesuatu yang saya lihat dari sini. Ini yang layak mendapatkan yang saya siapkan hadiah. Lumayan hadiah dari sang bodoh. Wah, hilangnya hati Pak Muji. Ini biru-biru ya. Bismillah, ayo ditulis nyanyinya. Ini lagu tentang cinta kepada Allah. Bait pertama, bawa tulisan semuanya. Dulu aku masih kecil. Dulu aku masih kecil, ya kan? Dulu aku masih kecil. Ganti garis. Ganti garis. Dulu aku masih kecil. Garis kedua. Tak tahu apa itu Al-Quran. Garis kedua, tak tahu apa itu Al-Quran.
Al-Quran. Masih cilik dia namanya tidak ngerti Al-Quran itu apa ya. Al-Quran itu panganan apa tidak ngerti. Zaman kita masih kecil, masih balita. Sekarang, nah baris yang ketiga, sekarang aku sudah besar, sudah SMP itu sudah besar. Ya sekarang ini, sekarang aku sudah besar. Baris keempat, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku tahu apa itu. Ku baca-baca. Ku buka-buka ya. Ku buka-buka. Ku buka-buka. Ku baca-baca. Saja. Ya, Mas. Yo, Ternyata asik juga. Yang itu, yang ku buka-buka, ku baca-baca, ternyata asik juga. Itu juga di copy ke bawahnya baris kedua. Baris kedua. Di situ ada ternyata tadi lupa. Ditarik mengenai kono ya, ini sudah gitu ya. Baris di bawah baris kedua itu juga ada tadi itu ku buka-buka, ku baca-baca. Ternyata ternyata berarti ternyata asik juga. nya dekatnya asik juga. Enggak apa-apa. Bisa kan bisa. Enggak ditulis pun sebenarnya mudah dihafal. Lagu ini untuk mengingatkan kita betapa kita harus mencintai Al-Quran. Biar cilik tidak sampai Al-Quran tidak apa-apa. Tapi semakin hari kita sudah belajar, sudah sekolah, itu harus ternyata Al-Quran itu seperti ini, layak kita cintai. Saya contohkan ya, ambilkan saya tidak bisa nyanyi, males ngomong mesti males. Dulu aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca. Tak taunya asik juga. Oh, tak taunya. Saya ulangi ya. Dulu aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Bisa ya? Sudah diedit? Nah, silakan diedit. Kita coba ya. Yang nyanyi sampai nih, yang nyanyi sampai. Saya hanya ngapain itu. Suaranya halus. Ayo renang-renang dicoba alon-alon ya. Bismillah, 1, 2, 3. Dulu aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Bisa ya? Bapak lebih tidak nulis dulu masalah apa. Jadi dia tidak ngerti Al-Quran. Saya tulis di malah ngerti Al-Quran. Oh, dibuka-buka, dibaca-baca, ternyata itu asik. Maksudnya asik itu apa? Nyandu. Orang itu kalau sudah dirinya dengan Al-Quran itu kayak orang pacaran, itu nyandu. Nyandu itu maksudnya apa? Sudah adiksi.
Jadi kalau sedino ndak maca, Masya Allah, rasane kelangan nek sing kurang, Masya Allah. Sedino iki maka perlu ngendani Al-Qur'an. Diwaca. Jadi kita itu harus punya perjanjian dengan Al-Qur'an. Perjanjiannya apa? Saya itu berjanji dengan Al-Qur'an. Setiap habis sholat subuh saya baca Al-Qur'an. Itu perjanjian. Setelah habis Asyar, saya juga membaca Al-Qur'an sampai menjelang maghrib. Itu saat namanya apa? Seperti sampean janjian karo pacarnya. Jam sampean yang ngomong gitu ya. Kita dengan Al-Qur'an harusnya juga seperti itu, malah seperti itu. Karena Al-Qur'an itu nanti akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Oke, balik ke nyanyi. Agak di volumenya agak dibanter nih. 1, 2, 3. Dulu aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Qur'an. Ku buka, ku baca, tak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Qur'an. Ku buka, ku baca, tak taunya asik juga. Sekarang tak bagi dari 2. Cowoknya sama lepak ya, tapi jangan kalah nih cowoknya itu. Yang masih kecil 3 baris pertama itu yang cewek. Nanti sekarang aku sudah besar itu yang cowok. Harus lebih banter ini cowok. Rusok. Supaya ini nanti viral di rumah. Sing neng omah gen getun, jatuhnya melebu. Kayak asik ini kegiatan di sekolah. Kan gitu ya. Coba dikeraskan ini. 1, 3 baris pertama cewek. Berikutnya disambung cowok. Siap-siap yang cowok. Nulis apa cowok yang jajal ya. Coba nilainya nanti berapa? Saya nilai. Nilainya berapa? 1, 2, 3. Aku masih kecil. Kurang keras. Tak tahu apa itu Al-Qur'an. Ku buka, ku baca, tak taunya asik juga. Coba, sambut. Terus. Kayak mana kan? Calon suami ini namanya suaranya itu harus video orang kalau wayangnya kan mesti desain. Dikira intinya ini jadi gitu ya. Jadi kalau senangannya ini tok kalau saya jawab ini. Sekarang saya balik. Ini nilainya sementara yang cewek 75, yang cowok 50. Nilainya harus naik ini yang kedua. Yang cowok dulu aku masih kecil. 1, 2, 3. Aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Qur'an. Ku buka, ku baca, tak taunya asik juga. Tepuk tangan luar biasa. Jadi, lek biyen orang ngerti apa masih kecil. Sekarang sudah besar, sudah punya ilmu membaca. Wis ngerti hikmah Al-Qur'an itu apa? Wis ngerti lek Al-Qur'an itu mukjizat. Ojo dijarani. Kira-kira lek kita ini umatnya Nabi Musa, mukjizatnya apa kira-kira? Tongkat sakti. Yang tongkat itu memakan menjadi ular, memakan ularnya. Kan begitu loh. Kira-kira apa enak umatnya Nabi Musa yang diri apa bawa
terus gelutan karo kancane adu sakti. Ini tidak. Mujizat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita dalam Al-Quran. Kita harus mempelajarinya, mencintainya, mengamalkannya. Nilainya yang cowok sudah 75, yang cewek 95. Oke, itu. Jadi itu tolong diresapi, dimasukkan, jangan seperti masih kecil terus. Lek wis duwe ilmu Al-Quran, ilmu ini enggak. Itu sama dengan gini. Kita itu sudah bisa membaca Al-Quran. Kuwi padha karo wis duwe sawah, wis duwe alat. Jangan sampai sawahnya itu dibiarkan, tidak ditanami apa-apa, yang tumbuh rumput. Misalkan iso maca Quran, enggak digawe maca, sing omah ya duwe Al-Quran. Yang tumbuh rumput maksudnya apa? Endani sawah malah aras. Itu ya. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran itu alat untuk mengais pahala dari membaca Al-Quran. Dan panen, ya kan? Membaca Al-Quran itu memanen pahala dari Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu dijanjikan pahala yang luar biasa. Anak sekalian, Nuzulul Quran, kembali ke Nuzulul Quran. Mengapa diperingati pada tanggal 17 Ramadan? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Mengapa Nuzulul Quran itu diperingati pada malam 17 Ramadan? Angkat tangan yang tinggi, hadiah akan keluar. Maju, pegang mic. Mengapa Nuzulul Quran diperingati malam 17 bulan Ramadan? Nanti malam ini, malam 17. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Oke, silakan maju. Sudah, alhamdulillah. Perkenalkan diri, kemudian menjawab pertanyaan. Jangan khawatir, masih ada banyak. Nama Amelia Sari. Turunnya Al-Quran. Pada malam 17 Ramadan ada peristiwa Turunnya Al-Quran. turunnya Al-Quran. Peristiwanya apa? Yang pas di mana? Jelaskan. Sudah benar, tapi belum sempurna ya. Terima kasih sudah maju. Orang kental. Itu untuk menghargai karena sudah maju. Betul, karena turun Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad itu di malam 17 Ramadan. Peristiwanya apa kira-kira? Peristiwanya ada sebuah peristiwa ketika Nabi sedang berkhotbah di gua, kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kalau seperti itu sampai Al-Alaq 1 sampai 5 sempurna. Ini disiapkan begini. Oke, ya. Jadi itulah kemudian kita memperingati Nuzulul Quran pada setiap malam 17 di bulan Ramadan, ya. Dong ya. Terima kasih Mbak Mel, terima kasih sudah maju, luar biasa. Anak sekalian, ada suatu ayat di dalam Al-Quran di mula-mula halaman pertama itu. Di mula-mula itu di halaman pertama surat Al-Baqarah. Semua orang hafal. Alif Lam Mim. Yang kedua, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Siapa yang tahu artinya? Hitungan 3. Tidak seperti terus yang 1, 2, 3. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ayo, yang tahu artinya? 1,
2, 3. Tahan ini. Kitab Al-Quran ini, dalikal kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya tidak meragukan, benar, hak dari Allah. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi kita ini. Katanya MH Ainun Najib begini, kalau membaca ayatnya. Lek dirimu ndak percaya karo Al-Quran, orang usah buka halaman berikutnya. Pasti kamu tidak akan mendapatkan petunjuk. Paham ya? Jadi kalau kita membuka Al-Quran harus dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran itu. Jadi harus dengan keimanan, dengan kecintaan. Jadi kalau kita membuka Al-Quran halaman 1, 2 dan berikutnya, ini harus diresapi dari kalau kita mulai hudalil supaya kita mendapatkan petunjuk. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ini yang kita sering tidak mengurai, tidak memahami. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu apa? Petunjuk itu apa? Siapa yang bisa menunjukkan 2 sinonim arti yang sama dengan kata petunjuk? 2 saja, banyak sebenarnya. Ini artinya podo petunjuk. Kata yang artinya sama dengan petunjuk. Petunjuk ya apa? 1. Kata yang sama artinya petunjuk. Oke, katakan ya. Maju, siap. Yang cowok mendekat kalau mau hadiah. Kata petunjuk, kata lain yang maknanya sama dengan petunjuk. Dualita. 8I. 8I, dualita 8I. 2 kata yang sama maknanya dengan petunjuk. Memberitahu sama memberi nasihat. Pengetahuan berarti ya. Yang kedua nasihat. Pengetahuan dan nasihat. Betul. Jadi, walaupun tadi menggunakan kata pemberitahuan, maksudnya adalah pengetahuan. Yang kedua adalah nasihat. Diterima dengan ini memang lumayan. Itu saya sono saya naik Pak ya. Warnanya berubah-ubah. Saminani ya Pak Muji, terima kasih. Dan barokah. Jadi ada banyak kata yang berhubungan dengan atau maknanya sama dengan petunjuk. Kita memahami hanya petunjuk saja. Pengetahuan sama, orang itu kalau tidak punya pengetahuan tidak tahu arah. Ya tidak? Kamu mau ke Bromo, ke gunung Bromo. Butuh pengetahuan tidak? Butuh petunjuk tidak? Mau ke Bromo naik kereta api ke Malang apa? Tapi sing ditumpaki kereta api sing arah ngulon ke Jakarta. Ke Bromo ndak? Malah hilang. Itu karena tidak mempunyai pengetahuan. Dia tidak mempunyai petunjuk. Nasihat sama dengan petunjuk karena nasihat itu selalu mengarahkan ke arah yang benar. Nasihat itu sama dengan peringatan. Sama dengan petunjuk. Masih ada banyak kata. Ayo siapa yang mau lagi 2? Petunjuk. Kata yang sama maknanya dengan kata petunjuk, 2 kata saja. Enak sih mau meni. Oke, dari belakang sana. Oke, maju. 2 kata yang maknanya sama dengan kata petunjuk. Masih ada banyak pertanyaan ya? Nama mereka Ismillah dari kelas 9B. Oke, 2 kata yang sama maknanya dengan petunjuk. Ajaran dan amanat. Ajaran dan amanat. Ajaran dan amanat. Oke, masuk. Masuk pakai. Oke, terima kasih. Luar biasa, nggak berani lagi. Ajaran dan amanat ya sama. Jadi ajaran itu pasti isinya adalah hal-hal yang
mengarahkan seseorang yang diajar menuju tujuan tertentu. Sekarang diajar di SMP 1 Unut. Tujuan tertentunya apa? Nanti masuk SMA, nanti kuliah, nanti menjadi orang yang pintar, nanti menjadi orang yang sukses. Sama kan mengarahkan sesuatu kepada tujuan tertentu. Yang kedua tadi apa? Amanat. Amanat itu sesuatu yang harus tunaikan. Sama, mana yang ditunjuk. Ada kata-kata lain yang maknanya persis dengan kata penunjuk. Yang pertama adalah rambu. Tahu rambu-rambu lalu lintas? Oh, lah kuning hati-hati. Kalau hijau waktunya berangkat. Kalau merah waktunya berhenti. Al-Quran itu isinya ya seperti itu. Rambu-rambu kehidupan. Ada lagi yang memaknai petunjuk dengan kata peta. Tapi sama dengan peta. Al-Quran itu isinya peta kehidupan. Coba, ada pengumuman anak SMP 1 Unut. Di sana ada harta karun di Gunung Kidul itu Pak Cemenung. Diberitakan oleh Belanda di Cemenung sana ada harta karun yang disimpan oleh Belanda. Kemudian diterjunkan sebuah peta berlembar-lembar dari pesawat, jadi helikopter utamanya gitu ya. Silakan dicari ini petanya. Enak lah aku tak peta-petanan budal yang Cemenung. Kamu tidak kira-kira? Peta ini udah nanti buang. Mengabaikan peta. Kira-kira kamu tidak? Tidak. Yang akan menemukan adalah orang yang benar-benar memahami peta, karena dia tahu petunjuknya. Oh, bari kirono esok watu iki kedalamannya sampai tidak nendeng itu di peta ada semua. Al-Quran adalah peta jalan kehidupan yang memberikan kita, menjamin kita selamat di dunia dan di akhirat. Koyok ini loh. Awake wis dikek peta karo Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petane ning omah dijarne, diturokne ning dhuwur lemari, dhuwur ning tinggone ora tau disenggol. Kira-kira kita sampai tujuan enggak perjalanan hidup ini? Enggak sampai tujuan. Malah ada ancaman nanti kalau orang yang mengabaikan hal seperti itu. Al-Quran adalah peta kehidupan, rambu-rambu kehidupan. Al-Quran adalah apa lagi? Guidance adalah map. Di HP ada map itu, Google Map ya kan itu ya. Mau kemana klik itu sampai. Al-Quran ya seperti itu sejatinya. Tapi apa ini sekarang remeh nih? Dikira apa nih kalau buku-buku liang? Salah besar. Oleh karena itu, ayo kembali kita mendekat. Ini apa yang saya bantu kalau Al-Quran. Ayo kita mendekat kepada Allah. Ada sebuah hadis, langsung saja, dari Rasulullah disampaikan kepada hambanya, kepada umatnya termasuk kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada pembacanya. Sawangi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, kepada pembacanya. Saya ulangi, diresapi kata-kata ini. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada orang-orang yang mempelajarinya, kepada orang-orang yang mencintainya, kepada orang-orang yang selalu mengamalkan. Ada sebuah kisah cerita dari guru saya. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar itu, bahkan sebenarnya ini mulai dari kuburan. Karena kiamat itu dimulai dari kita masuk ke alam kubur. Ketika kita mati itu kan kiamat subro kan gitu ya. Itu sudah datang banyak. Ternyata ketika kita nanti sudah meninggal, kemudian kita ditimbang amalnya, itu kita cemas. Kipiro amal ya Allah. Ketika kita mau melewati siratal mustaqim di sopora cemas. Ketika kita di alam kubur di baturku sopo cemas.
dalam peristiwa yang mencemaskan seperti itu datang sesosok manusia. Kalau laki-laki, sesosok manusia yang sangat cantik. Kalau dia itu perempuan, sesosok manusia yang sangat ganteng, wangi, putih, gede dhuwur, kayak Pak Muji ya. Kayak aku enggak jujur soalnya. Dia datang mendekati kita, ya Allah. Apa yang dia lakukan? Kita bertanya kepada dia, wahai sang pemuda yang sangat ganteng, sampeyan iso kok nyedek aku, debel ning aku. Jadi dia mendekati kita. Kayak sok akrab, sok kenal, sok dekat. Kemudian dia menjawab, aku adalah Al-Quran yang dulu engkau baca ketika tidur. Pahala Al-Quran itu sudah menemani kita sejak kita di alam. Ini ditemani sapa? Ditemani orang bagus, ngono apa orang? Ditemani orang cengking, ditemani ular, ruget-ruget ngono apa ditemani apa di Al-Quran? Ditemani orang yang sangat bagus dan rumahan, yang sangat baik, melayani kita dan sebagainya. Itu adalah pahala Al-Quran. Oleh karena itu ada sebuah cerita Pak Muji, ceritanya begini, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu konon jasadnya, ini sudah banyak dibuktikan, jasadnya itu tidak disentuh oleh belatung. Itu kalau dibuka masih utuh, karena dijaga oleh tadi itu pahalanya Al-Quran. Ketika di dunia ada kejadian di Jakarta sana, di daerah Kalimalang, Jakarta Timur, saya pernah sana. Itu ada pelebaran sungai, kali diambang. Ketika bulldozer itu melewati suatu tempat tertentu itu mesti mati, tidak kuat mati. Kemudian ditanya, ini saja ini apa? Kepada tokoh masyarakat situ, saya pernah membacanya. Ternyata di situ ada makam, makamnya seseorang yang dulu orang ini adalah marbot musola di dekatnya situ, tukang nyapu musola. Dan di sela-sela kegiatannya dia mesti deres ngaji sampai sepuh. Orangnya itu miskin, pegawainya ngeresi musola karo ngaji. Itu menjadi keramat seperti kuburan, dan jasadnya itu masih utuh. Mau tidak ya seperti itu? Jadi kita harus mengeramatkan Al-Quran. Kita itu harus mengeramatkan anak itu. Kita itu harus mengeramatkan orang tua, mengeramatkan guru, kemudian mengeramatkan Al-Quran. Kalau kita ingin di masa depan kita itu ada miracle. Apa miracle itu? Miracle, keajaiban yang luar biasa. Apa ini kan ilmunya bisa ini, tapi apa ini kan pengen sukses luar biasa nanti. Itu kita harus mempunyai sesuatu yang kita keramatkan, yaitu orang tua, guru. Orang tua kalau guru ya, kirimono alpat. Ngerti alpat? Dua ya alpat. Punya ya? Apa alpat itu? Al-Fatihah bersolat, ya Allah guruku, ya Allah orang tuaku, Al-Fatihah. Pahalanya dikirimkan itu. Itu lakukan. Insya Allah di kemudian hari ada keajaiban yang luar biasa yang akan datang kepada kita. Yang berikutnya adalah mengeramatkan Al-Quran. Kangen karo Al-Quran. Sedino ndak mocoy kan gitu. Berikutnya yang terakhir, banyak sebenarnya ayatnya, tapi orang muncul oleh suwi-suwi. Saya sendiri harusnya jam 8 menit. Yang terakhir, ada sebuah ayat yang membuat saya meneteskan air mata di hari Jumat pada saat itu. Surat Toha ayat 124. Nanti dicari ya. Surat Toha ayat 124. Surat At-Toha ini ada yang luar biasa. Ayat 14-nya yang dibaca Fatimah itu mampu mengislamkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang sangat keras itu, komandan preman pada zaman Rasulullah. Didongani kalau Rasulullah, ya Allah, dah nih Umar bin Khattab itu mlebu Islam. Isinya pegawaiannya sapa sing tidak dicocoki pedang. Itu namanya Umar bin Khattab.
ketika adiknya membaca masuk Islam, membaca surat At-Toha ayat 14 itu dia meleleh dan masuk Islam. Saya ulangi ya, ayat surat Toha ayat 124. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini saya mulai merinding membaca ayat ini. Barang siapa dan barang siapa a'rada an dzikri berpaling atau mengabaikan. Dzikri itu nama lain dari Al-Quran. Al-Dzikr itu nama lain dari Al-Quran. Barang siapa mengabaikan atau berpaling dari Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sulit. Maka sungguh dia akan mengalami kehidupan yang sulit. Kenapa kok sulit? Karena tidak oleh petunjuk tadi itu. Awalnya dandani alat elektronik itu roh petunjuknya. Kalau tidak situ, dan bukan jadi mana ya kan? Dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami Allah akan mengumpulkannya wa nahsyuruhu dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma itu apa? Dalam keadaan buta. Iki lho. Awake dhewe aduh kok ora. Wis ning dunya sulit sempit, ning akhirat dikumpulkan dalam kondisi buta. Ada sebuah kisah begini, nanti kita itu di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Itu kan wis cowok dari kiamatnya itu. Hati-hati ya. Hari ini itu kiamat itu betul-betul sudah dekat. Kalau ingin tahu kiamat itu sudah dekat atau masih jauh, tanya para astrolog. Orang-orang pintar hari ini itu bodoh-bodoh. Apa sih tidak ngerti kalau cowok gitu, bodoh-bodoh. Nanti menjelang hari raya tanggal 8 itu ada gerhana. Dimungkinkan ada gelap sekian jam dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin ada gempa dan sebagainya. Dan ada ayat hadisnya, kiamat tidak akan terjadi kecuali ada gempa dari hari ke hari. Di saya gempa yang sering itu tandanya sudah dekat dengan hari. Dengan logika saja kita sudah bisa menghitung bahwa bumi ini pasti nanti akan rusak. Orang dirusak oleh manusia ini ya. Saya ulangi, nanti di padang mahsyar itu ada gerombolan manusia mendatangi tempat penimbangan amal, mendatangi mizan atau tempat penimbangan, bergerombol-gerombol. Enak sak kutuk-kutuk wong yang ayu-ayu, bersih-bersih, ganteng-ganteng, ahli ibadah, ahli sholat, ahli itu, wajahnya cerah-cerah, berseri-seri, orang sambat kepanasan karena dipayungi syafaat dari Rasulullah, dipayungi syafaat dari Al-Quran. Macam-macam enak sih rupanya enggak, kalau kutuk-kutuk wayu-wayu enggak rupanya ngalor ini malah ngomongin orang kayak punya tidak tepat-tepat, ngomongin enggak roh dan sebagainya. Ada ahli puasa, ada ahli sedekah, ada ahli macam-macam. Kita apa ini ahli apa ya kira-kira nanti? Ada lagi ahli mengabaikan Al-Quran ini tadi itu. Barang siapa berpaling atau mengabaikan Al-Quran nanti dihadirkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Ini kalau ada gerombolan sangat besar. Kita awalnya masuk di kolom besar. Ini kalau ini engkel-engkelan dari gerombolan yang sangat besar. Ayo kanan, ayo itu, ayo kanan, ayo itu. Begitu coba. Akhirnya kepalanya ini bedol lagi karena tetesan. Mengapa kok begitu? Karena dia akhirnya protes kepada Allah. Wahai Allah, dulu kami ini di dunia adalah orang yang pernah melihat, yang bisa melihat. Wahai Allah, dulu ini keliru ini. Bikin aku yang dulu bisa melihat, yang ini bisa melihat. Mengapa engkau hadirkan kami di tempat ini dalam kondisi protes? Para wahai darah yang protes model ini. Saya ulangi, wahai Allah,
Dulu kami adalah orang-orang yang bisa melihat ketika di dunia. Mengapa engkau hadirkan kami di tempat ini dalam kondisi buta? Tidak roh lor itu, tidak roh konco, tapi itu kelompok yang sangat besar. Tidak roh itu, konco ini lo ngurus loh, ini tempat pengumuman penerimaan. Kita ini masih mulak nih kono. Gila, konco ini. Ternyata dia dijawab oleh Allah. Anda semua, kalian semua adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia mengabaikan Al-Quran. Wes tak kayak petunjuk, tak kayak peta, tak kayak apa lagi itu. Rambu-rambu kehidupan kok jarne orang tahu kok wocor, orang tahu kok amalnya, tak tahu kok pelajari, kok jarne. Sekarang pertanyaannya adalah, ayo, siapa yang sudah punya Al-Quran di rumah? Katanya. Yang sudah punya Al-Quran di rumah, sudah punya semua Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ada mukjizat di rumah yang tadi. Saya pertanyaannya, posisinya nih di Al-Quran ini? Lemari? Di atas TV? Nanti di kamar? Dekat tak dengan kita? Ada yang dekat, ada yang jauh. Tahu di sini enggak? Bukan tak gitu. Ayo, jangan sampai boleh wis adoh, orang tahu dilirik orang tahu. Jadi kita itu di rumah dengan Allah. Al-Quran itu kayak iya, punya chemistry gitu loh, punya ikatan batin dengan Al-Quran itu. Dekatkan Al-Quran itu. Kalau kita sehari-hari itu banyak waktu di kamar kan tempat belajar, tempat tidur, makanya gitu ya. Yo seleno ning kono yo aja libur. Lek libur ya aduh. Itu kalau kita tahu Al-Quran itu diibaratkan sebagai seseorang. Sakjane iki Al-Quran ya, Pak Muji Al-Quran. Kita itu lewatnya saking Nur mandek kok macanan aku iki lho lek besok pengen tak tulungi ning Al-Quran iki jane nek rahang gaya Pak Dewi gitu. Cuman kitanya abai. Kitanya mengabaikan cuek. Seandainya kita tahu Al-Quran itu yang mandek kok disiru wacan saat lain itu loh, tak tulungi dengan orang sakjane ngono kuwi. Pengen enggak tahu tadi didatangi oleh kelompok singgungan? Pengen enggak? Di kuburan kita, di alam kubur kita ada bocoran Al-Quran, bangun chemistry dengan Al-Quran. Kalau sudah dekat, oh ning dhuwur meja belajar gone ngadeg paling diwaca. Bar salat diwaca satu halaman. Orang usah pindah ke halaman berikutnya. Satu halaman itu kamu baca seminggu, pahalanya podo kalau terus nih. Saran saya untuk anak-anak, kalau membaca Al-Quran, orang usah kesusu pindah halaman ngejar khatam, tidak usah. Sehalaman itu woconan lah iso pengen dirongos sampai kemudian lancar setengah halaman. Saya begitu, satu halaman itu saya baca berapa hari, pakai pindah. Oleh-oleh, jadi kita itu ngaji sambil belajar akan lancar. Gitu ya. Kemudian bangun perjanjian dengan Al-Quran. Aku menjumpaimu, ngapeli awakmu Al-Quran setiap habis asar, setiap habis subuh, setiap habis zuhur. Apalagi kalau bulan Ramadan seperti ini, kita harus sangat dekat, sedekat-dekatnya dengan Al-Quran. Ada tadarus, kita harus sholat di rumah juga. Bangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan Al-Quran. Jadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang pada hari kiamat, akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada pembacanya. Apa yang maca Quran? Maca HP apa benar? Masya Allah, saya awake maca tulis ning HP sedina malah dibukokne sak buku kandel sehari itu. Iya, tidak lalai, tidak kesel. Tapi dengan Al-Quran kita sangat jauh. Oleh karena itu, sesuatu yang ironi bagi kita sebagai umat Islam, kita harus perbaiki dengan semakin hari harus semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau semakin dekat dengan Al-Quran, berarti ada keasikan. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Ada apa? Keasikan hubungan kita dengan Al-Quran. Keasikan kita dengan HP itu oke, bagi dengan HP asiknya 100, yo Al-Quran ya amat 50. Keasikan hubungan dengan
Siap enggak kira-kira? Siap ya? Siap ya? Dalam chemistry dengan Al-Quran siap? Ya. Mudah-mudahan nanti setelah nuzulul Quran ini, peringatan ini, Allah memberikan kekuatan, memberikan petunjuk kepada kita supaya Al-Qurannya yang masih jauh didekatkan, yang masih jarang dibuka, sering-sering dibuka, karena kita tidak tahu akan menghadap kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya itu kapan? Tahu tidak? Kita tidak tahu. Sewaktu-waktu kita ditimbali oleh Allah, kita sudah mempunyai kita sudah mempunyai Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita. Barangkali Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pak Kunci, dan anak sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita nyanyi satu kali lagi ya. Kita harus rapi, kita nyanyi sekali lagi, kita harus rapi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. 1, 2, 3. Dulu aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan kekurangan, mudah-mudahan panjenengan semua berkenan untuk memaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi tausiah umum oleh Ustaz Nur Hadi MPDI. Kepada beliau kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nasruddin MPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa bersama. Kalian setiap hari melihat, membaca yang ada di sebelah kanan kita. Ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa buah. Nanti sampai di rumah, Al-Quran yang dipet itu kemudian diambil dan dibuka halaman pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Habis sholat zuhur, Fatihah, habis asar, Fatihah, dan begitu selanjutnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai golongan orang-orang yang ahli ilmu, ahli beramal, ahli kebaikan dan ahli kebajikan. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami, teman hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini
untuk laporan dari Ustaz, satu untuk laporan ke kantor. Nah, ya teman-teman. Dari kami selaku pembawa acara demi acara mulai awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Dari kami ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rangkumannya dikumpulkan langsung per kelas.